Chen. boleh. Ya, silakan. Sebentar ya. Tapi kalau marganya Chen kok jadi muslimah ini sangat meragukan ini. Hmm. Sebentar. Ya. Ya, gimana Kak Chen, Kak Keke? Keke atau Keke? Keke. Oke. Gimana Ya. Kak Keke? Gimana Kak? Salam, terima Shalom. kasih udah dinaikin. Sering Sama-sama. sering nonton Bang Edis ya, luar biasa. Puji Tuhan, merasa diberkati Keke juga. Dulu Keke Muslim juga. Waktu tahun berapa ya? Tahun 9 eh eh, 4 tahun 2018 baru mau mengenal. Tahun 2019 dibaptis. 2019 Ya, dibaptis. Tapi begini, karena kan di sini tuh banyak orang ngaku-ngaku. Bagaimana kami yakin bahwa Kak Keke itu dulu mantan muslimah? Bisakah ya, coba menelafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba, ada silakan. bacaan sholat atau bacaan Boleh bacaan sholat, boleh apapun yang masih ingat. usolli par Bismillahirrahmanirrahim. Usolli pardo isai arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah tuh, sah ini, sah ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh, enggak. Dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima gitu. Itu Artinya apa? sudah mulai Ya, banyak ya teman-teman yang bersuara ya, muslimah, ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah, bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa ya, sebabnya ninggalin agama Islam? betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi suami saya itu Chinese ya. Jadi suami saya Chinese, saya Muslim, masuk Islam dulu apa Oh, dulunya masuk Islam, mualaf mualaf. dianya. Akhirnya mualaf. Dia dari Buddha, Oh, dari Buddha mualaf, kemudian Ya udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah Ya, mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. ya. Dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Eh, terus yang penting sholat. Jadi kita tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya eh, ini apa ke semua orang Bagus. tuh toleransi bagus gitu. Tapi Kalau saudara mendalami, saya juga sudah mendalami, saudara saya ada yang sudah mendalami malah nggak toleransi gitu. itu dia Betul kata benar Bang saya Edi. bilang. Betul sekali. Karena saya dulu diajarkan, memang saya toleransi gitu. Karena saya banyak teman juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah. Kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Iya, Karena makanya saya tidak mendalami. Tapi janganlah makin ke kamu sini, makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul, betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Ya. Jangan di-dalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa, nggak KTP, apa-apa. KTP Karena masih begini, banyak orang
Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi. Enggak begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam. Orangnya kan enggak ada Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya Keke tuh ikut Tuhan itu baca firman, Iya, baca iya. firman Tuhan. Jadi ya merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi apa mengasihi gitu ya. Terus yaitu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat apa Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga sama nenek sama apa Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ sampai aduh pingin tahu itu apa terus suami kalau suami kan pernah sekolah di apa sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya Karena di saya hotel kan sarankan nih kepada yang muslim-muslim, dibaca itu begitu. ya Jangan kalau udah baca membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. ya sampai Oke sekarang lah. sih ke Iya. belajar. Begini Kak karena ini gini, banyak muslimah mantan-mantan muslimah begitu. Naik kemari terus cerita begitu. Padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi Ya, mengalami persekusi. oh, Langsung nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya? Nah, itu biasa itu. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah gitu secara akademis, membantah secara ilmiah itu nggak bisa. betul. Makanya saya pernah mengatakan jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusuf PI sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakan lah, diintimidasi lah dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut, Ya, mereka pada bungkam begitu. ya kekesalannya sih ya jangan sampai apa bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada Amin, gitu amin, dalam amin, hidup amin. kita. Oke, begitu ya Kak Keke ya. Ya terima kasih Bang Edis ya sudah Sama-sama. dinaikin. Salam kenal ke Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus tuh. Oke, Ya. makasih Kak Keke. Ya, Tuhan ya. berkati. Sama-sama. Ya, begitulah ya teman-teman ya. Makanya saya katakan sekali lagi teman-teman, ini tahun 2025. Senjata pamungkas, makasih. Senjata pamungkas kita yang lebih sakti daripada keris empu gandring dan kapak maut naga geni 212 itu adalah HP kalian. HP kalian itu adalah senjata pamungkas. Ya, kalau kalian tidak nyaman dengan wajah kalian, dengan nama asli kalian, bikin saja bikin akun, upload, ya kan, bagikan
Karena kalau Anda tangkap 1 jam itu orang gak ada yang mau nonton. Anda ambil bagian 1 menit gitu, paling lama 2 menit lah. 1 menit itu sebenarnya sudah paling lama. Bagian-bagian yang bagus. Kemudian Anda upload. Itulah senjata kita untuk memberitakan kebenaran. Repost terus, post. Makin banyak makin bagus tuh. Makin banyak makin bagus. Ya. Contoh misalnya video saya, kemarin saya ketawa, saya kadang-kadang suka nonton video saya sendiri, saya ketawa-tawa. Jadi di video itu saya tonton kan, kalau ada orang muslim megang gelas berisi minuman, lalu ada lalat masuk, apa yang harus dilakukan? Dicelupin dan diminum kan. Saya ketawa. Itu video singkat itu teman-teman. Kalau kalian post, kalau kalian bagikan, itu akan ditonton oleh banyak orang. Dan itu akan memukul akal dan nalar logika mereka. Bahwa memang ini ajaran ini memang udah gak sehat lagi. Masa lalat masuk ke dalam minuman, malah lalatnya dimandiin ke dalam. Lalu diminum. Bukankah itu orang yang tidak waras lagi? Coba. Ini mohon maaf nih. Kalian mungkin banyak yang jijik nih ya. Bayangin. Pasti di antara kalian pernah ada yang main-main ke hutan kah? Main-main kemana? Tidak ada MCK. Bayangkan kalau kalian di tengah hutan. Pasti kan ada di antara kalian suka camping apa segala macam kan? Tiba-tiba pas yang datang apa coba? Yang datang lalat. Pasti lalat datang. Weng. Cuk. Nah, nempel di situ kan? Nah, ketika nempel di situ, terus masuk ke minuman Anda, masuk ke minuman Anda. Menurut Muhammad, itu lalat harus dimandi-mandiin, dicelupin ke dalam, direndam. Lalu lalatnya diambil, lalu diminumlah air bekas mandian lalat itu. Nah, Anda waras. Anda sehat mau ngikutin yang kayak begitu. Nah, itu kalian jadikan VT kalian, postingan kalian begitu. Memang saya akui, kalau akun kalian udah terlanjur ori, ya kan? Teman-teman kantor kalian juga banyak yang muslim. Kalian gak enak ngepost begitu, ya kan? Pakai akun. Tapi jangan bikin Edis TV lagi. Udah banyak akun Edis TV, udah kebanyakan. Udah banyak orang udah bingung nyari Edis TV yang mana. Makanya ini saya tulis nih, hati-hati akun Edis TV tiruan. Pastikan Anda mengikuti yang asli ya teman-teman ya. Follow yang asli. Itu video-video pendek itu 30 detik, 1 menit itu adalah senjata pamungkas ya untuk menyadarkan orang-orang seperti itu. Bisa itu kalian pergunakan ya. Bagaimana nih teman-teman? Apakah kita lanjut lagi atau rehat? Rehat ya teman-teman ya. Tadi kita rungkat teman-teman karena pembatasan katanya pelanggaran di bawah umur. Ya, jadi teman-teman mungkin kita rehat ya. Satu lagi, mau terus. Kita udah 3 kali loh kita siarannya teman-teman. Siang kita udah siaran 2,5 jam. Tadi udah siaran sekitar 1 jam. Ini siaran lagi nih, paling udah 1 jam juga teman-teman. Lelah teman-teman. Jangan dibilang nggak lelah. Nge-host itu lelah. Lelah teman-teman. Ya, gimana? Mau lanjut lagi? Makasih Pak Agus Ibrahim. Makasih banyak ya Pak. Makasih banyak. Teman-teman, saya ucapkan makasih banyak ya teman-teman yang mensupport saya. Saya ucapkan makasih banyak. Cuman teman-teman saya beritahu ya. Kalau teman-teman support melalui TokTok, itu memang akan dipotong 50%. Begitu. Tapi itu pun saya tidak mengatakan kepada kalian untuk berhenti mensupport lewat gift. Nggak masalah. Lewat gift juga tidak masalah. Tapi hanya sekedar info bahwa itu dipotong 50%. Kalau misalnya kalian kasih saya 1.000 begitu, saya akan menerima hanya 500-nya.
Seperti itu. Kalau teman-teman ingin mensupport saya, teman-teman bisa di beranda ya. Mampir aja ke beranda saya. Tapi hati-hati, jangan akun yang palsu. Mampir ke beranda saya, nanti lihat di situ ada kok kolekte untuk mendirikan rumah apologet. Karena teman-teman, saya katakan sekali lagi, saya ini teman-teman di sini itu belum punya tempat. Ya. Karena visi misi kita itu panjang, belasan bahkan puluhan tahun, maka kita perlu tempat. Kalau hanya sekedar 1 sampai 5 tahun, kita nggak usah mikir-mikirin tempat. Karena panjang nanti ke depan, maka kita membutuhkan tempat itu, teman-teman. Makanya teman-teman, kita ada program untuk mendirikan rumah apologet. Teman-teman bisa mampir ke profil saya, nanti teman-teman cek sendiri, lihat di situ. Ada link untuk, ada tanda panah itu. Kolekte, terus ada tanda panah ke bawah. Link kolektenya itu teman-teman bisa support di situ ya. Hati-hati kalau bukan atas nama Edis maka penipuan. Video-video saya yang seperti ini itu banyak diambilin orang, kemudian diupload di akun-akun palsu. Jadi hati-hati teman-teman ya, seperti itu. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara ngecek ke profil, nih saya kasih infonya teman-teman ya di sini. Sebentar ya. Nah itu teman-teman. Untuk menghindari hal-hal yang dipotong-potong, karena banyak orang yang mencuri mengambil video saya kemudian ditempelin ke akun palsu seperti itu. Jadi hati-hati. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ya sudah jam 10:30 malam, ya sudah banyak yang mau tidur teman-teman. Silakan tangkap layar, screenshot. Nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport di situ. Teman-teman bisa mensupport di situ ya, teman-teman ya. Gimana teman-teman? Masih mau lanjut? Lanjut. Lanjut lagi katanya teman-teman. Oke lah, kita kasih satu lagi ya, teman-teman ya. Kita kasih satu lagi.